كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan atau pembahasan mengenai akidah. Ya, dan kita sudah baca beberapa pembahasan dalam kitab Tauhid. Pada malam ini kita akan membaca kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Ya, Mujmal itu artinya adalah garis besar tentang fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita. Ya, disebutkan di sini kita sering mendengar kalimat akidah. Apa itu akidah? Akidah ini, akidah ini, akidah ini. Al-aqidah itu secara bahasa artinya minal aqdi, ya, dari ikatan, wa tawthiq wal ihkam war rabat bi quwwah. Jadi akidah itu secara bahasa artinya adalah ikatan yang kuat yang sulit terlepas. Ini namanya akidah. Adapun secara definisi asy-syar'i, al-aqidah adalah al-iman al-jazimu alladzi la yatatruqu ilaihi syakku lada mu'taqidihi. Iman yang pasti, yang tidak akan mungkin ragu, ya, dari orang yang memiliki akidah tersebut. Itu namanya akidah. Jadi siapa yang seseorang meyakini dengan akidah sesuatu, maka dia meyakini dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di situ. Ya. Apakah dia berakidah dengan akidah yang salah ataukah dia berakidah dengan akidah yang benar? Kalau dia berakidah dengan akidah yang benar, maka kebenaran akan dia dapatkan. Ya, karena siapapun yang dia memegang dengan sebuah akidah yang benar ataukah salah, pasti akan dia pertahankan dan jadikan itu sebagai barometer kebenaran. Contoh, akidahnya orang Syiah. Apa akidahnya orang Syiah? Dia mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah kecuali hanya beberapa orang saja. Ini akidah mereka. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan sahabat Nabi sebagaimana mereka mengkafirkan sahabat Nabi, ya, maka akidah orang tersebut adalah akidah yang rusak. Ya, mereka menamakan sebagai Nasibiyah. Ya, kelompok Nasibiyah adalah sebuah kelompok yang dia benci kepada Ahlul Bait dan membenci Ali. Ya, itu yang dilakopi oleh Syiah kepada orang yang tidak mengkafirkan siapa? Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, tidak mengkafirkan sahabat ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Berarti dia membenci Ali. Berarti dia tidak mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Demikian. Begitu juga orang-orang yang berakidah dengan akidah as-sahihah, dengan akidah yang benar. Dia akan membangun, ya,
kebenaran tersebut di atas akidah yang dia pegang. Sebaliknya, sudah menjadi akidah ahli sunnah adalah memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidahnya kita. Karena Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kau mencela sahabatku. Dan sekian ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang kemuliaan sahabat Nabi. Nah, siapa yang berani mencela sahabat Nabi di depan orang-orang yang memuliakan sahabat Nabi, kira-kira itu marah atau enggak? Marah atau enggak? Ya, ada orang di khutbah Jumat menyampaikan Abu Bakar As-Siddiq itu pengkhianat. Itu akan muncul dari hati kita yang paling dalam kebencian kepada kalimat tersebut. Karena apa? Karena tertanam dalam hati kita akidah kemuliaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi paham ya? Itu mungkin gambaran. Makanya disebutkan di sini al-aqidah adalah iman yang pasti, yang tidak ada keraguan pada diri seseorang dari apa yang diyakini. Ya, kalau itu baik maka alhamdulillah jadi baik, tapi kalau jelek wah bahaya. Iya. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita dalam masalah mujmal usul ahli sunnati wal jamaah fil aqidah, kita mempelajari akidah Islam. Akidah Islam. Iya. Fal aqidatul islamiyah ta'ni al imanul jazim billahi ta'ala. Ya, yaitu keimanan kita yang pasti kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah zat yang kita ibadahi. Nah, ketika ada orang yang menghina Allah, mencela Allah, orang-orang yang memiliki akidah yang sahih dalam hatinya, kecintaan kepada Allah, pasti dia akan marah, perang, emosinya naik karena orang mencela Allah. Itu namanya akidah. Tapi kalau ada orang dia mengaku berakidah dengan akidah Islamiyah, Allah dicela, biasa, nggak ada getaran hatinya, ya terserah dia lah. Itu dia sendiri urusan dia, nggak ada urusan sama saya. Dia mencela Allah, mencela Nabi, mencela Quran, mencela Rasul, nggak ada urusan sama saya. Ini menunjukkan apa? Keyakinan dia kepada Allah tidak dengan keyakinan yang pasti. Karena orang yang punya keyakinan yang pasti benci orang yang menghina Allah Rabbul Alamin. Jelas ya? Ya mungkin contoh kecilnya lah di antara syariatnya Allah, ya di antara syariatnya Allah atau di antara perkara yang agung di dalam Islam ini apa? Masjid kan? Ini kan perkara yang paling agung dalam Islam. Kemudian ada orang kafir masukin anjing dalam masjid sambil marah-marah. Benci gak kita? Benci gak di masjid ini? Atau ya biarin aja kan gak masalah. Pasti benci dalam hati kita. Ya, bagaimana mungkin seorang wanita kafir gak pakai jilbab teriak-teriak kepada pemilik masjid, bawa anjing lagi, ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar gak kira-kira? Ya, jadi salah, kalau menurut saya salah ketika dengan kosi seperti ini orang membawa hadis dulu anjing di zaman Nabi berkeliaran. Masalahnya dulu anjing di zaman Nabi dia masuk sendiri. Ini orang memang menghina kita. Beda dong kasusnya. Beda nggak? Ya, oh di zaman Nabi dulu pakai sendal ketika di masjid. Betul, di zaman Nabi pakai sendal dalam masjid untuk memuliakan sunnah. Lah dia masukin sendal ke masjid untuk apa? Memuliakan sunnah. Hah? Dia ingin menghina kita, menghina Islam. Ya, nah kalau dia punya otak sedikit saja, ya setidaknya dia tunggu di luar. Ya saya mau berbicara dengan pengurus masjid, ada hajat yang ingin saya sampaikan. Itu kalau dia punya otak, kan begitu. Ini otaknya tidak ada. Masuk ke masjid teriak-teriak, ya nggak pakai jilbab, bawa anjing lagi. Ini kan luar biasa. Ya tentunya orang yang punya akidah, kecintaan kepada syariat yang agung ini pasti apa? Ya benci. Ya pasti dia benci. Ada orang antum sedang tidur, masuk dia ke rumah antum teriak-teriak pakai sandal, marah nggak antum? Hah? Marah nggak? Ya, jadi kemarahan itu harus ada, kebencian itu harus ada. Tetapi bagaimana cara kita bersikap? Ya jangan juga seperti dia. Nah, itu dia harus difahami.
Kemarahan, kebencian itu harus ada dalam hati. Karena inilah hal yang agung dalam agama kita. Ya, adapun bagaimana cara kita menghadapi dia, ini pembahasan yang lain lagi. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Sikap kita harus punya sikap akhlak yang baik dalam mencegah sebuah kemungkaran, itu hal. Tapi hal kebencian kita, seorang masuk ke rumah Allah membawa anjing, teriak-teriak, itu harus ada kebencian dalam hati. Ya, itulah disebut sebagai apa? Kecintaan ghirah. Ya, ghirah, kecemburuan kepada apa yang dimuliakan di dalam Islam itu sendiri. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, iman kepada Allah dengan iman yang pasti, wa ma yajibu lahu minat tauhid, apa yang diwajibkan oleh Allah dari ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Dan juga iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan seluruh perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan rasulnya. Itu wajib untuk kita imani dengan iman yang pasti. Ya, tertanam dalam hati kita setelah kita mati ada yang namanya hari kebangkitan. Setelah kita mati ada yang namanya hari hisab. Setelah kita mati ada surga, ada neraka. Setelah kita mati ada yang namanya sirat. Itu keyakinan yang jazm, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang dia ragukan dalam hati, kira-kira mungkin nggak ya kita hidup lagi dalam kubur kita? Ini sudah ragu atau belum? Ragu. Ini berarti akidahnya sudah rusak. Ya, mungkin nggak ya ada surga dan neraka nanti di depan kita? Mungkin nggak ya ada sirat di depan kita nanti? Mungkin nggak ya Allah menimbang amalan-amalan kita? Kayaknya kurang masuk akal. Walaupun dia nggak ucapkan, tapi permainan hatinya. Ini ada kerusakan dalam akidahnya. Karena yang namanya akidah adalah keyakinan yang pasti. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Jadi kita mengatakan apa? Usul mujmal usul ahli sunnati wal jamaah fil aqidah. Nah, siapa orang yang menjadi pijakan kita untuk mengambil akidah? Siapa orangnya? Apakah guru saya? Ataukah gurunya antum? Atau siapa orang yang kita jadikan sebagai pijakan yang kita mengambil akidah dari mereka? Maka ya, mereka adalah disebut sebagai kaum salaf. Saya betul salaf, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini disebut sebagai generasi salaf. Makanya seorang ulama Syafi'iyah, ya, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, menulis sebuah kitab dengan judul apa? Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf. Akidahnya siapa maksudnya? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Kenapa kita harus menjadikan mereka sebagai patokan dan pegangan dalam kita berakidah? Pertama, karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Mereka telah direkom oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Siapa yang memberikan rekomendasi? Allah. Jadi mungkin enggak Allah memberikan rekomendasi kemudian sudah tidak memiliki makna? Enggak ada. Setiap perbuatan Allah Rabbul Alamin, di situ ada hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Muhajirin dan memuji Al-Ansar, Allah menginginkan dari kita semuanya menjadikan mereka sebagai pijakan, barometer untuk kita mengambil agama mereka. Itu pijakannya. Ya, makanya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang sudah sering kita sampaikan, ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratim mustaqim. Ikutilah
jalannya para sahabat Rasulullah, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ya, jadi kita tegaskan kembali, ya, haram, haram, haram. Saya ulangi 3 kali. Haram bagi saya mengajak jamaah yang ada di musola ini untuk berakidah dengan akidah saya. Haram bagi saya. Ya, tidak halal bagi saya mengajak para jamaah di sini dan mengajak muslimin berakidah dengan akidah saya, akidah guru saya. Karena saya dan guru saya nggak ada jaminan kebenarannya. Yang ada jaminan kebenaran siapa? Rasulullah dan para sahabat. Itu yang sudah direkomendasi oleh Allah. Nah, mereka lah yang menjadi pijakan kita dalam berakidah. Itu harus dipahami. Ya, kepada mereka kita kembali. Jadi kalau seandainya saya menyampaikan sesuatu perkara, ya, maka ya sepantasnya bagi antum yang hadir di sini, itu yang antum sampaikan itu apakah sambung sampai ke Rasulullah dan para sahabatnya? Kalau tidak bersambung kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sudah stop, jangan lagi ngisi pengajian di sini. Harus begitu antum. Ini perkara agama, nggak boleh main-main. Ini perkara dunia akhirat kita. Ini perkara kehidupan abadi kita. Kalau seandainya saya berbicara di sini jual HP, ini iPhone begini, ternyata ketahuan iPhone-nya palsu. Besok-besok antum kasih izin nggak saya jual HP lagi di kampung sini? Nggak dikasih izin. Nah, kalau penjual iPhone yang imitasi tadi tidak dapat izin, apalagi urusan akhirat kita. Jadi ini pegangan kita, siapapun antum harus pegang. Harus ada pijakan tersebut dikembalikan kepada generasi yang terbaik dalam umat ini. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dan inilah yang kita berusaha, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, untuk mencari bagaimana akidahnya mereka. Tapi kan mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Gimana kita tahu akidah mereka? Ya, maka saya tanya kembali. Al-Quran diturunkan oleh Allah berapa ribu tahun yang lalu? Juga ribuan tahun yang lalu. Di awal turunnya tidak bersatu dalam satu mushaf. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada di pohon, ada di kain-kain. Tetapi terkumpulkan sampai detik ini tidak ada satu huruf pun yang berkurang. Bapak pergi ke Amerika, baca mushaf cetakan Amerika, sama nggak dengan cetakan Aceh? Nggak ada perbedaan, satu huruf pun nggak berbeda. Panjang pendeknya sama. Ya, kemanapun kita pergi bermakmum dengan seorang imam di Amerika, di Inggris, di manapun, di kutub utara kalau ada masjid di sana, baca Al-Fatihah, ya Al-Fatihah yang kita baca sekarang ini. Tidak ada yang berkurang satu huruf. Kenapa? Karena itu merupakan penjagaan yang datang dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Dan Allah bukan hanya menjaga yang namanya Al-Quran saja, tetapi seluruh isi kandungan Al-Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ajarannya, syariatnya, akidahnya, para hadirin dan hadirat. Coba kita lihat secara logika dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira dalam satu hari, ya, gajah ataukah harimau Sumatera berapa ekor disembelih setiap hari? Berapa ekor disembelih setiap hari? Nggak ada setiap hari ya, Tapi hari ini langka dia. Langka nggak harimau Sumatera? Langka. Kambing, ya, di setiap hari raya Idul Adha berapa juta ekor kambing disembelih? Yang haji tamatu saja, jamaah haji yang haji tamatu ada sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta ekor kambing yang harus disembelih. Tidak pernah ada sejarah di dalam Islam, ya, tidak ada hewan untuk disembelih karena langka kambing. Tidak ada. Karena kambing itu ada sisi keterkaitannya dengan agama.
Dia disunahkan untuk berkurban, disunahkan untuk akikah. Diabadikan oleh Allah. Itu nggak masuk logika kita. Kok bisa? Harimau yang nggak pernah disembelih kok bisa hilang? Langka. Kok kambing nggak langka-langka kambing? Iya, itu semua adalah penjagaan dari Allah. Ya semuanya telah terbukukan, semuanya telah tercangkum, ditulis oleh para ulama kita. Ya, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, terus sampai kita pada hari ini, itu semuanya masih utuh, tuh. Iya, bagaimana akidah Imam Syafi'i? Gampang bisa kita cari. Bagaimana akidah Imam Ahmad? Mudah untuk kita dapatkan. Bagaimana akidah Imam Malik? Begitu juga mudah kita dapatkan. Bagaimana akidah Imam Bukhari? Mudah kita dapatkan. Karena itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana buku-buku itu masih tersimpan sampai detik ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Contoh lagi Bapak dan Ibu-ibu. Uang di tahun 90-an, uang 1000, uang 5000, uang 10.000, uang 20.000 di tahun 90-an atau di tahun 80-an. Ada nggak masih di rumah antum uang pecahan 10.000 tahun 90-an? Masih ada nggak? Masih simpan. Padahal uangnya kan miliaran tersebar pada waktu itu kan. Di dompet kita. Terus ada setiap hari sama kita. Di dompet kita, di rumah, sama istri, sama anak. Pasti ada uang. Tapi mana uang itu sekarang? Hah? Di mana uang itu sekarang? Nggak ada, hilang semuanya. Hilang kan? Tapi Masya Allah, buku-buku ulama yang ditulis ribuan tahun yang lalu, ditulis oleh para ulama kita, sampai detik ini masih tersimpan semua sebagai literatur dan referensi di dalam Islam yang bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngambang dari agama ini, jelas, wadih. Ya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah, taraktukum ala bayda lailuha ka'annahariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang, malamnya bagikan siangnya. Demikian Islam. Gak ada yang tersembunyi dalam Islam. Semuanya lengkap. Ya, semuanya jelas. Ya, sebagaimana jelas ya matahari di siang hari ini kan. Coba antum renung, 1 menit saja antum renung. Kok bisa uang 10.000 yang selalu dompet kita nggak ada lagi? Padahal kan baru 20 tahun yang lalu. Kok bisa kitab ulama ribuan tahun ditulis masih ada? Karena ada keterkaitannya dengan agama. Karena itu masuk dalam firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Masuk dalam ayat itu. Kami menurunkan agama ini, kami pula yang menjaganya. Jadi walaupun gak masuk akal kita, demikianlah kenyataannya. Jelas ya? Jadi yang menjadi sandaran kita dalam masalah akidah sesuatu yang jelas dan gamblang. Ya, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Disebutkan di sini hum man kana ala mithl ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu. Ahlus Sunnah adalah mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah saya tegaskan di sini bukan nama merek toko so yang awaibuh keji Ahlus Sunnah, enggak. Bukan kaplingan, masing-masing ayo kapling, masing-masing kapling ya. Ini kamunya Ahlus Sunnah apa? Enggak. Ahlus Sunnah adalah i'tiqad, pemahaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah. Nah, siapapun yang berjalan di atas jalan ini, siapapun dia, warna kulit apapun dia, walaupun nggak dimerekkan dengan merek Ahlus Sunnah, ya, walaupun nggak dikenal sama orang sebagai Ahlus Sunnah, tetapi ketika dia berjalan di atas jalannya Rasul, berjalan di atas jalannya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa difahami ya? Jadi ini bukan miliknya orang Aceh, bukan milik orang Jawa, bukan milik orang Makassar, bukan milik orang Madura, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Cina, bukan milik orang India. Itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan di atas jalan itu, maka dia adalah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Namun itu bukan cuman sekadar pengakuan. Ya. Dalam sebuah penyair Arab dikatakan semua orang mengaku sebagai kekasihnya Laila, tapi Laila nggak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Ya, orang biasanya kalau sudah punya banyak uang, sudah jadi orang kaya, misalnya sudah jadi pejabat, itu banyak mengaku nyan lo mah, pak cik lo mah, kan gitu. Nyan pak cik lo, nyan indahnya mak cik lo mah, nyan sepupu bapak lo mah. Sering nggak kayak gitu? Pas diadu, pasti ketemukan. Ya, nyo anak umuran itu, naburi so. Ya, karena sesuatu nama yang indah itu akan mudah seseorang untuk menisbatkan, dan itu belum pasti. Ya, dan ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Sudah sering kita sampaikan ayat di dalam Al-Qur'an. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengaku mereka pengikut Nabi Ibrahim, padahal mereka bukan pengikut Nabi Ibrahim. Nah, kita juga. Kita yang sedang berbicara ini bukan berarti kita adalah sudah pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tetapi harus ada pembuktian. Apa buktinya Anda sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Apa buktinya Anda berjalan di atas jalannya salaf? Jelas ya? Jadi ketika kita mempelajari hal yang seperti ini, bukan maksudnya kita mengatakan kamu yang kan kamu mandum sesat. Oh, enggak gitu, Mas. Kita sedang membahas ini, kita ingin melihat bagaimana ciri-ciri Ahlussunnah agar kita mudah mengikutinya. Kan itu maksud kita kan? Kita mempelajari sifat Ahlussunnah begini. Diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah. Begini pemahaman para ulama, begini jalannya para sahabat. Oh, ya sudah, kita berusaha berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita bisa berjalan di atas jalan tersebut. Itu maksud kita belajar hari ini. Ya, ketika kita belajar tentang bagaimana sifat sholat, bagaimana sholat yang khusyuk. Apakah maknanya? Maksudnya saya sudah khusyuk sholat dan saya mengatakan orang yang nggak sholat seperti saya adalah orang yang nggak khusyuk sholatnya? Kan enggak. Kita belajar bagaimana sifat-sifat sholat khusyuk supaya kita bisa sholat khusyuk. Agar sholat kita semakin baik, agar sholat kita semakin bagus, kan begitu? Ya, kita mempelajari tentang akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana etika yang baik. Apakah makna maksudnya saya sudah berakhlak yang baik, yang tidak berakhlak seperti saya semua akhlaknya jelek? Kan enggak. Kita belajar akhlak yang baik dengan maksud dan tujuan, oh ini akhlak yang baik. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti akhlak yang baik tersebut. Kan itu tujuan kita kan? Jadi jangan salah faham. Kita sedang bukan mau buka kaplingan di sini sekarang. Tapi kita ingin melihat bagaimana Ahlussunnah itu. Ya, karena tidaklah kenal maka tidak sayang. Dengan kita kenal, kita mencintai sehingga kita berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Jelas ya? Kemudian kenapa mereka disebut sebagai Ahlussunnah? Li istimsakihim wa tibaim li sunnatin Nabi SAW. Mereka disebut sebagai Ahlussunnah dikarenakan mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sifat Ahlussunnah. Ya, diantara hal yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang sangat dimuliakan oleh Nabi? Masjid. Ini kan yang paling dimuliakan oleh Nabi kan? Rasulullah SAW melarang teriak-teriak di masjid. Iyakum, kata Rasulullah, bi asywatil aswat. Hati-hati kalian dari suara-suara keributan di pasar. Nggak boleh teriak-teriak dalam masjid. Iya, Nabi SAW dari sunnah Rasulullah, perkara yang halal, ya, perkara yang halal itu sebagian terlarang di masjid. Apa perkara yang halal? Jual beli. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli di masjid nggak boleh. Rasulullah mengatakan siapa yang mereka jual beli di masjid, mudah-mudahan tidak ada keuntungan dari perdagangan mereka. Didoakan oleh Nabi. Padahal tadi boleh kan kita berjual beli? Nggak boleh dalam masjid, terlarang. Iya, makan bawang putih boleh nggak kita makan bawang putih? Boleh. Makan bawang merah boleh? Boleh. Makan daun barang bawang boleh? Boleh. Tapi kalau sudah dekat masjid, dilarang oleh Nabi, nggak boleh dekat-dekat masjid kalau sudah makan bawang putih, bawang merah. Karena sangat dijaga kehormatan masjid. Ya, dijaga. Siapa yang masuk masjid, sholat sunat masjid 2 rakaat, tahiyatul masjid. Ini sebagai bentuk memuliakan masjid.
Ya, sebagai bentuk pengagungan masjid. Tidak boleh mengumumkan barang hilang. Mengumumkan barang hilang hukum asalnya apa? Boleh. Tetapi kalau dalam masjid nggak boleh. Itu menjatuhkan kehormatan masjid, karena masjid tidak diciptakan untuk mengumumkan barang hilang. Walaupun banyak kita lihat hari ini di masjid-masjid, terkhusus selesai salat Jumat telah diketemukan satu kunci motor. Nggak boleh mik masjid digunakan untuk pengumuman barang hilang. Mik masjid itu untuk azan, untuk imam sholat. Jangan dipakai untuk mengumumkan barang hilang. Nggak boleh. Kalau ingin mengumumkan barang hilang, tempel di tombok luar masjid sana. Ditemukan satu dompet. Udah. Akan datang nanti. Nggak mungkin orang hilang barang dia akan pergi. Pasti akan cari dia. Kemana dia cari? Ya ke pengurus masjid dia cari. Ini adalah bentuk sunnah-sunnah Rasulullah yang wajib untuk kita mengamalkan di dalam memuliakan rumah Allah. Ini sifat-sifat mereka. Berarti kalau ada orang yang tidak memuliakan masjid sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah, apakah pantas untuk dikatakan sebagai ahlus sunnah? Karena ahlus sunnah itu adalah orang yang memuliakan sunnah Rasulullah. Ini satu bab. Ya, mohon maaf ya. Tadi saya sudah sebutkan makan bawang putih, bekas makan bawang putih, gak boleh masuk masjid. Itu sunnah Rasulullah. Lah ini sekarang merokok dalam masjid gimana kira-kira? Saya nggak membahas apa hukum rokok, saya nggak bahas halal atau haram nggak. Tapi yang ingin kita sampaikan, merokok dalam masjid kira-kira gimana? Datang orang teman antum masya Allah kamarnya bersih, merokok di kamar antum, setuju nggak antum? Marah nggak kira-kira? Merokok di kamar antum, marah nggak? Marah. Lah antum kamar sendiri saja larang orang merokok, masa rumah Allah Subhanahu Wa Taala digunakan untuk merokok? Tak boleh. Ya, ada hal-hal yang wajib untuk kita muliakan. Itulah bentuk memuliakan rumah Allah, dan itulah sifat ahlus sunnah. Ya, sifat diantara sifat, bukan berarti orang sudah memuliakan masjid jadi semua sudah ahlus sunnah. Tapi ini sifat-sifat dan ciri-ciri mereka, berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasamul jamaah, mereka dikatakan sebagai jamaah. Kenapa disebut sebagai jamaah? Li'annahumul ladzina ijtama'u 'alal haqqi, karena mereka bersatu di atas kebenaran. Walaupun dia satu orang, dia sendiri tok, selama dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia tetap dikatakan sebagai al-jamaah. Karena jamaah di sini maksudnya apa? Apa yang aku dan para sahabatku, kata Rasulullah, berjalan di atasnya. Nah, ketika kita berjalan di atas jalan Rasulullah, maka kita tetap dikatakan sebagai jamaah walaupun cuma satu orang. Tetapi kalau seandainya orang berkumpul jutaan manusia, puluhan juta manusia berkumpul dengan satu barisan, dengan satu baju, dengan satu bendera, tetapi tidak berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, itu tidak dikatakan sebagai jamaah. Jelas? Nah, walam yatafarraqu fid din, dan mereka tidak berpecah belah di dalam agama. Dalam agama kata Syekh. Di dalam agama. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Wajtama'u ala a'immatil haqq, dan mereka semuanya bersatu di atas pemimpin yang hak. Walam yakhruju alaihim, dan mereka tidak keluar dari ketaatan pemimpin yang hak tersebut. Wattabi'u ma ajma' alaihi salaful ummah, dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh para salaf umat ini, pendahulu umat ini, dari sahabat Rasulullah, dari para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itulah ahlu sunnah. Ini gambaran secara umum, nanti kita akan detailkan. Ya, ini sifatnya mereka. Mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah, mereka bersatu di atas jalannya para sahabat, dan mereka berjalan di atas para imam yang empat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka mereka disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Apakah kita sudah berjalan di atas itu? Kita jangan mengaku berjalan di atas jalan tersebut sampai kita buktikan. Kalau kita tidak mampu membuktikan saya berjalan di atas jalannya para imam, berjalan di atas jalannya para sahabat, berarti itu opini. Dan opini siapapun bisa membangun opini, siapapun.
Ya, siapapun orang munafik saja bisa dia bangun opini. Apa opini yang dia bangun? Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ya, ketika orang-orang munafik mendatangi engkau Muhammad, dia berkata kami mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Opini nggak ini? Opini yang dibangun oleh dia, ucapan semata yang diucapkan oleh dia. Apakah menunjukkan dia cinta kepada Rasul? Tidak. Ya, jadi semua ucapan tanpa ada pembuktian secara ilmiah dari literatur referensi yang jelas di dalam agama ini, maka itu semua opini. Itu semua opini. Apakah saya ataukah guru saya atau siapapun yang ada di masjid ini yang dia hanya sekedar menyebutkan long lagi yo, bahkan ranuh lagi karena memang si long mendum lagi. Ini bukan dalil. Ini namanya apa? Opini. Ya, apakah ya orang-orang tua kami dulu salah semuanya? Ini juga opini. Ini bukan dalil. Ya, ini namanya apa? Opini. Tapi yang namanya dalil, saya berbuat seperti ini, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Berkata Imam fulan, berkata Imam Allan, berkata Imam ini di kitab ini. Ya, itu yang namanya dalil. Tapi kalau cuman sekedar masih ucapan, itu namanya opini. Dan opini itu tidaklah mencukupi yang namanya sebuah kebenaran. Ya, karena setiap orang itu bisa berimajinasi dengan apa yang dia inginkan, maka Islam ini nggak menjadi rahmatan lil alamin. Karena Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang satu. Kan seperti itu. Yang kelompok ini dia punya pemikiran sendiri, yang ini punya pemikiran sendiri, yang ini punya pemikiran sendiri. Berarti Islam itu nggak rahmatan lil alamin. Kalau Islam itu hanya sebatas apa yang ada di tempat kita. Pokoknya Islam yang haknya lam kamplung kamu. Berarti Islam itu nggak rahmatan lil alamin. Islam itu hanya sepetak kampung ini. Sementara yang namanya Islam, kita pergi ke Rusia, pergi ke kutub utara, pergi ke kutub selatan. Kalau seandainya ada orang Islam di sana, berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah, sama seperti Islam orang yang tinggal di kampung Sigli sana, di Garut misalnya, atau di mana di pedalaman Aceh, dia berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah, sama ajarannya, nggak beda-beda. Pasti nggak beda. Karena Islam itu apa? Rahmatan lil alamin, pasti sama. Sama cara sholatnya, sama cara ibadahnya, sama cara puasanya. Tapi kalau seandainya itu sesuatu yang bukan dari Islam, sudah menjadi kebiasaan di tempat tersebut, maka kan beda-beda. Jangankan kita keluar negeri, masih seputar Aceh. Ya, ada orang lihat masuk Lebaran dan masuk bulan puasa dengan ombak. Itu pegangannya. Kadang-kadang 2 hari sebelum puasa dia udah puasa. 2 hari kita belum lebaran dia sudah berlebaran. 2 hari. Kalau 1 hari mungkin adalah perbedaan. Ini kadang sampai 2 hari, 3 hari. Apa pegangannya? Guru-guru kami sudah mimpi. Ya, sudah masuk puasa besok. Nah, puasa mereka besok. Jadi kan berarti ajaran itu hanya sebatas bagi komunitas itu saja. Nah, sementara Islam adalah apa? Rahmatan lil alamin. Islam itu nggak terbatas dengan suku, nggak terbatas dengan daerah, nggak terbatas dengan kelompok. Yang namanya Islam itu seluruh dunia itu akan sama ketika kita berpegang di atas Islam yang sama. Zikirnya pasti akan sama, doanya pasti akan sama, semua sama. Tapi kalau seandainya itu kembali kepada komunitas masing-masing, ya, masjid jaraknya cuman 1 kilometer, di masjid sana punya zikir sendiri, masjid ini zikirnya lain lagi. Ada yang nanti joget-jogetnya begini, ada yang tangan-tangan begini, ada zikirnya sambil tidur-tiduran. Pokoknya setiap masjid beda-beda nanti cara zikirnya. Bisa difahami maksud saya? Sehingga ini nggak menjadi rahmatan lil alamin. Tapi Islam yang rahmatan lil alamin, bapak-bapak dan ibu pergi umroh, pergi haji, zikir di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, begitu modelnya. Iya, pergi lagi misalnya ke Rusia, kalau masjidnya berpegang teguh di atas sunnah, pasti sama lagi. Pergi ke Amerika, yang zikirnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, pasti akan sama lagi. Enggak akan beda. Tapi kalau itu buatan manusia, ciptaan manusia, pasti akan beda-beda. Pasti itu. Nggak mungkin akan sama. Nggak mungkin akan sama. Contoh yang paling mudahnya lah, akad nikah.
KUA ini lafadznya, KUA sana lafadznya sudah beda. Itu satu kecamatan. Ya kalau satu kecamatan ada dua kecamatan lah, KUA sana harus kayak gini. KUA ini beda lagi cara akad, lafadz akad nikahnya. Pokoknya beda-beda. Kalau di sini nanti boleh 2 nafas, di sini nggak boleh 2 nafas, harus 1 nafas. Beda-beda. Ya bisa difahami ya. Walaupun ini ada pembahasan yang memang kembali kepada bagaimana yang dimudahkan. Itu lain pembahasan. Cuman ada perkara-perkara pondasi dalam Islam itu akan sama semuanya. Tidak akan mungkin berbeda karena Islam itulah rahmatan lil alamin. Tapi wallahu alam bisawab. Saya baca sedikit lagi kemudian kita akhiri. Walamma kanu hum mutabi'ina li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqtafin li athar samu ahli al-hadith wa ahli al-athar wa ahli al-ittiba' wa yusammuna ta'ifatun mansurah wal firqatun najiyah. Dan ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka disebut sebagai ahlul hadis atau disebut sebagai ahlul athar atau disebut sebagai ahlul ittiba atau mereka dinamakan sebagai thaifatul mansurah atau mereka disebut sebagai kelompok yang selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan rezeki kepada kita untuk mengenal kelompok yang selamat ini dan diberikan kekuatan untuk mengikutinya dengan cara yang sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan merinci ya apa yang menjadi sumber secara terperinci akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sandarannya, apa pegangannya, apa pijakannya, dari mana dia harus memulainya. Jadi akan kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kira-kira 5 menit. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dengan kata. Silakan Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, baik. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang madhab, dan ini sudah sering saya sampaikan di pengajian, ya, dalam setiap ulama-ulama madhab tersebut, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka memiliki literatur ataukah referensi di dalam madhab mereka, dan itu dikenal oleh para ulama-ulama madhab. Ya, setiap madhab tersebut memiliki buku-buku, kitab-kitab rujukan yang dikembalikan kepada rujukan tersebut. Ya, contoh kita mulai dari madhab Abu Hanifah, karena madhab Abu Hanifah adalah madhab yang tertua, ya, dibandingkan dengan madhab yang lainnya. Ya, dalam madhab Abu Hanifah rahimahullah, ya, di antara ulama yang menyebarkan madhabnya beliau adalah Al-Imam At-Tahawi. Beliau menulis kitab berjudul Mushkilul Athar. Mushkil al-Athar. Ini merupakan kitab rujukan induk dari kitab-kitab madhab Hanafi. Jadi orang yang ingin memperdalam madhab Hanafi, dia baca kitab ini. Adapun dalam masalah akidah, Al-Imam At-Tahawi mensyarah kitab dengan judul Aqidah At-Tahawiyah. Apa judulnya? Aqidah At-Tahawiyah. Ini merupakan kitab rujukan di dalam madhab Hanafi tentang bagaimana akidahnya beliau. Ini literaturnya, ini referensi yang harus kita baca. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana mereka berakidah, dan kemudian kita samakan dengan akidah kita. Sama nggak akidah kita dengan akidah mereka? Kalau akidah kita nggak sama dengan akidah mereka, kita buang akidah kita ambil akidah mereka. Karena mereka adalah kelompok yang selamat, yang dekat dengan zaman kenabian, dekat dengan zaman kerasulan. Ya, nah dalam madhab Maliki juga demikian. Ada literatur yang telah terwariskan dalam madhab ini. Ya, dalam masalah fikih, ayyuhal hadirun wal hadirat, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar termasuk ulama muhaqqiqin yang gencar di dalam menyebarkan madhab Maliki. Beliau menulis 2 kitab besar dalam masalah fikih Maliki. Yang pertama kitab Tamhid, yang kedua kitab Al-Istidhkar. Jadi siapa yang ingin memperdalam madhab Maliki, ini rujukannya harus dia baca. Jadi jangan Anda mengaku sebagai Maliki kalau Anda tidak menguasai kitab Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah.
Begitu juga dalam mazhab Syafi'iyah, dalam banyak majelis saya sampaikan. Di antara semua imam-imam mazhab, yang paling banyak referensinya adalah mazhab Syafi'i. Paling banyak referensinya. Ya, oleh karena itu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dianut mayoritas masyarakat muslim di dunia. Ya, ini mayoritas masyarakat muslim di dunia itu bermadzhab Syafi'i. Ya, di Indonesia saja sudah berapa juta masyarakat Indonesia Islam. Ya, masyarakat Islam Indonesia masyarakat terbesar di dunia menganut mazhab Syafi'i. Ya, literaturnya sangat banyak sekali. Ya, siapa yang ingin memperdalam mazhab Syafi'i, maka kitab yang harus dijadikan rujukan di antara kitab-kitab misalnya. Memang sulit. Kita membaca itu sulit. Sulit memang kitab tidak mudah untuk kita mempelajarinya dan membacanya. Tetapi ada bahasa dari bahasa yang mudah difahami dari mazhab Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi mengarang kitab Syarhul Muhadzab. Ini kitab induk dari mazhab Syafi'i. Iya, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Sunanul Kubra, Sunanul Wusta, Sunanul Sughra. Juga menyebutkan tentang mazhab Syafi'i. Dipaparkan, dijelaskan bagaimana mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ini kitab menjadi rujukan, insya Allah ya, kita lebih Syafi'i dibandingkan orang yang mengaku Syafi'i. Insya Allah. Kalau ini menjadi kitab rujukan. Ya, kemudian dari kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab besar dari ulama muhaqqiqin dari kalangan Syafi'i, datang ulama mutaakhirin lagi. Terkadang dia hanya menyebutkan satu pendapat dari pendapat Syafi'i. Ya, terkadang dalam sebuah permasalahan dalam pendapat Syafi'i itu ada 3 pendapat. Nah, kemudian disadurkan dalam kitab dia hanya mengambil satu pendapat Syafi'i. Nah, ketika ada orang yang berpendapat dengan pendapat Syafi'i itu sendiri, dia mengatakan kan Syafi'i kah? Kenapa kan Syafi'i? Karena hana lagi dalam kitab kamu baca, kan? Jadi kalau seandainya tidak dikembalikan kepada kitab induk literatur dalam mazhab Syafi'i, kembali kepada kitab-kitab yang sudah kitabnya nggak salah, nggak ada yang salah dari kitab tersebut, benar. Cuman terkadang penjabarannya itu ada di kitab-kitab mutawwalat yang mudah dipelajari, nggak sulit dipelajari. Kalau saya akui berat kita pelajari kitab Tapi kalau kita baca syarah Sahih Muslim itu mudah. Ya, contoh misalnya dalam Sahih Muslim, ya seperti yang disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, "Idza ja'akumul jum'ah falyaghtasil." Apabila datang kepadamu hari Jumat, hendaknya kau mandi. Itu hadis dijabarkan oleh Imam Nawawi di bawahnya. Bahwasanya jumhur sebagian ulama mengatakan mandi Jumat itu adalah wajib. Dalil karena Rasulullah menyebutkan dengan konteks perintah, dan sesuatu yang perintah itu menunjukkan kewajiban. Pendapat yang lainnya, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Ini pendapatnya ulama salaf, ulama khalaf. Kata Imam Nawawi, mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Di antara dalil yang menguatkan itu adalah hukumnya sunnah, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasannya ketika Utsman bin Affan datang ke masjid pada waktu itu dan beliau terlambat, sampai-sampai Utsman berkata jam segini, Umar berkata jam segini kau pergi Jumat. Kata Utsman, saya sibuk ya Umar, sampai-sampai saya tidak sempat pulang ke rumah. Berarti kamu tidak mandi? Ya, saya tidak mandi. Kemudian kata Umar, saya mendengar Rasulullah mengatakan ketika datang Jumat hendaknya engkau mandi. Nah, para ulama mengatakan kalau seandainya mandi Jumat itu adalah wajib, Umar akan berkata, ya Utsman, mudah ni'mana oleh baru kembali ke masjid. Tapi nggak disuruh pulang sama Umar. Kalau nggak disuruh pulang berarti tidak wajib. Kalau wajib sudah disuruh pulang. Ini bahasanya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab yang mudah kita cerna. Sangat mudah. Yang bahasa Arabnya pas-pasan seperti kita bisa kita baca. Apalagi yang sudah dianggap ulama lebih mudah lagi bacanya, kan begitu. Gak ada yang sulit. Tapi kadang-kadang hanya ada bacanya. Nya ibarat ditanya age tinggai lam kampung. Masa lam kampung nama rumah sakit raya? Rumah sakit raya di provinsi. Kan gitu terkadang logikanya. Ya, ini hal nggak sulit dibaca, mudah untuk dipelajari. Dan terlebih kita juga sudah belajar dari guru-guru kita kitab-kitab tersebut. Mudah nggak dicerna? Mudah. Nah, ada dalam kitab nanti dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan mandi Jumat, diamul Jumat hukumnya adalah sunnah. Itu yang dia pegang. Ketika kita mengatakan Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ada di antara pendapat ulama mengatakan mandi Jumat itu wajib. Bukan lomkahan. Kabaru ulam lagu. Bukan baru, Mas. Pengetahuan Anda yang baru.
Adapun itu sudah dibahas oleh Imam Nawawi ratusan tahun yang lalu. Jadi pengetahuan Anda yang baru, bukan ilmunya yang baru. Ilmunya sudah jelas. Ratusan tahun yang lalu sudah dibukukan. Ini yang jadi masalah. Apa masalahnya? Kita kurang rujukan, kita kurang referensi. Bisa dipahami ya? Misalnya contoh yang logikanya mudah untuk kita tangkap lah. Ya, kita tinggal di Banda Aceh misalnya. Ya, belanja lebaran selalu di Banda Aceh. Mohon maaf ya, saya hanya bisa mencontohkan. Kalau kita bicara celana li, orang yang tinggal di Banda Aceh, taunya kan Lea ya, betul. Lea, Levi's dan semisalnya lah. Tapi nanti ada merek-merek yang lain yang terkadang harganya jauh lebih mahal. Nggak pernah dia dengar. Nah, kalau orang yang dia punya pemikiran yang jumut, hana luwu lebih muhai dari luwu Lea, hana le, nya luwu yang paling muhai. Kenapa dia bicara seperti itu? Karena apa? Itulah tingkat ya pemahaman dia dalam sebuah permasalahan. Tapi ada orang yang memang nggak pernah beli celana yang harganya jutaan. Tapi ketika ada orang mengkhabarkan, saya punya celana, saya pernah lihat celana di sebuah mall harganya 100 juta. Percaya nggak dia? Percaya. Dia kan percaya. Karena apa? Jangankan 100 juta, 1 miliar saya percaya celana. Karena dia sudah punya usul yang berbeda. Walaupun dia nggak pernah lihat, nggak pernah beli celana yang harganya ratusan juta. Kan begitu. Ya, nah begitulah kurang lebih. Ya, ketika datang sesuatu yang baru, sebenarnya bukan baru, buat kita baru. Tapi buat orang lain itu sudah, saya contohkan. Saya pernah ngopi dengan teman-teman di Kuala Lumpur. Di pikiran saya, kopi yang paling hebat itu kopi Takengon sudah. Itu di pikiran saya. Bertahun-tahun saya berpikir seperti itu. Gak ada kopi yang lebih hebat dari kopi Gayo. Itu yang ada di benak saya. Ya, nah dia ini pencinta berat kopi. Dia beli alat kopi. Dia nggak pernah minum kopi di warung kopi. Dia buat kopi sendiri, di alatnya lengkap. Mungkin dia beli alatnya puluhan juta, mungkin sudah ratusan juta dia beli alat untuk nyeduh kopi saja. Ya, disitulah baru kita kaget. Saya pikir kopi paling hebat kopi Gayo. Ya, dia cerita ada kopi 1 onnya hampir 1 juta harganya, 1 on. Biji kopi cuman berapa biji, hampir 1 juta. Ternyata kita memang butuh banyak bergaul, butuh banyak wawasan, butuh banyak membaca, butuh banyak pergi supaya kita punya wawasan yang luas. Tapi kalau seandainya duduk terus di situ dia belajar, di situ semuanya di situ. Datang orang yang luar, dianggap orang lain yang luar yang keliru. Padahal kita semua, saya nggak masuk, kita masih kurang minim di dalam belajar. Bisa difahami ya. Kemudian ya, dalam masalah akidah juga dalam mazhab Syafi'i kitab yang sangat banyak. Murid langsung Al-Imam Syafi'i bernama Al-Muzani memaparkan apa itu akidah beliau. Yang tentunya beliau ambil dari guru beliau. Juga Al-Imam As-Sabuni yang saya sebutkan tadi, itu ulama Syafi'iyah. Juga Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu Al-Aliyul Azim, juga mazhabnya Syafi'i. Jadi nggak mungkin Al-Imam Syafi'i hanya mengajarkan kepada kita fikih, nggak mengajarkan akidah, nggak mungkin. Karena akidah perkara yang lebih urgen dibandingkan fikih. Perkara akidah lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan fikih. Ya, nggak mungkin Imam Syafi'i nggak punya akidah. Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau hidup pada tahun 260 Hijriah. Ya, Al-Imam Syafi'i hidup pada tahun 100 Hijriah. Berarti setelah meninggal Imam Syafi'i baru lahir Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan apakah mungkin Al-Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sementara Abul Hasan Al-Asy'ari lahirnya kebelakangan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti Imam Syafi'i punya akidah sendiri. Paham? Kita tidak mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu salah. Tetapi yang ingin saya tegaskan, Imam Syafi'i pasti punya akidah sendiri. Nah, sekarang kita ingin menyamakan, bukan opini. Kita ingin mengambil kitab-kitab dari murid Syafi'i. Kemudian kita ambil kitab-kitab yang itu dikatakan sebagai akidah Al-Asy'ari. Dilihat, dibaca, sama nggak akidahnya? Kalau sama ya alhamdulillah. Kalau sama, kalau beda, sekarang milih siapa? Kalau beda nih saya katakan ya. Milih Syafi'i atau milih Abul Hasan Al-Asy'ari? Bukan saya loh, jawab antum sendiri, jangan salahin saya.
Ya, kalau beda. Saya nggak di sini saya nggak menjazmkan. Saya mengatakan kalau, kalimat kalau ya, jangan dihilangin kalimat kalaunya. Kalau itu sama, ya alhamdulillah, berarti satu akidah. Kalau beda, ya antum silakan milih akidah Syafi'i atau akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka memiliki satu akidah yang tidak berbeda. Itu antum harus ingat. Mereka akidahnya tidak berbeda. Satu, yang berbeda adalah cuman masalah fikih. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang satu salat 21 rakaat, yang satu 11 rakaat. Itu perkara-perkara fikih. Silahkan ya Anda memilih mana yang lebih Anda yakini dari sebuah kebenaran. Tapi dalam masalah akidah mereka satu kalimat yang tidak berbeda dalam masalah akidah. Jadi PR kita sekarang, kita ingin mengenal bagaimana akidah imam madhab tersebut. Ya, kita tidak hanya membangun opini, karena orang yang membangun opini hari ini, ketika kita mati dia nggak bisa tolong kita. Ketika Allah memanggil kita dan meminta pertanggungjawaban dari akidah kita, ya Allah tunggu saya sebentar, saya panggil orang yang dulu saya diajarkan. Dipanggil, nggak ada. Masing-masing tok kita jawab. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kita sendiri akan jawab di hadapan Allah. Jelas ya? Jadi hati-hati. Hati-hati, jangan mengambil sesuatu kecuali memang tersandarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki kepada kita jalan yang lurus, jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat Islam di atas sunnah Rasulullah, di atas jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, hukum pembagian daging kurban yang sesuai syariat bagaimana Ustaz? 1 menit. Dalam mazhab Syafi'i, ya, membagi daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga dia makan sendiri, sepertiga dia bagi kepada fakir miskin, dan sepertiga dia sedekahkan. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab, dan itu yang lebih baik karena dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk kita makan dan memerintahkan kita untuk bersedekah. Ya, walaupun penyebutan sepertiga tidak disebutkan dalam dalil, cuman ini ijtihadnya para ulama. Ya, melihat bagaimana kebutuhan. Kalau memang kita punya anak 20 anak, kira-kira sepertiga cukup nggak kambingnya? Nggak cukup, ya sudah. Yang memberikan kepada keluarga itu lebih berkah, lebih mulia. Karena dalam sebuah riwayat hadis, pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi, dia telah berkurban sebelum waktu sholat Id. Dia telah berkurban, dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah makan daging kurban untuk saya dan keluarga saya. Berarti kan sudah dia makan, sudah habis kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk berkurban kembali, bukan karena dia sudah makan semua, tapi belum masuk waktunya. Sebagian ulama mengatakan dengan hadis ini, daging kurban boleh kita makan semua tanpa kita bagi. Cuman yang lebih baik dan lebih afdal kita membaginya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Dan cuma sedikit, daging kurban itu tidak hanya dikhususkan kepada orang miskin saja, karena dia bukan zakat. Beda dengan zakat, itu khusus orang miskin, tapi daging kurban itu boleh kita beri kepada orang yang punya kemampuan. Boleh, kalau kita katakan boleh dan boleh, tapi kalau afdol ya tentunya kepada orang yang fakir lebih baik kita berikan, karena orang-orang punya duit kan biasa penyakitnya penyakit orang punya duit kan, kolesterol, asam urat, kadang nggak dia makan daging terus kan begitu. Wallahu a'lam.